Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Tatik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan lantunan doa tadi, kegiatan belajar hari ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan tengok kanan kirinya, apakah ada teman kalian yang belum masuk kelas? Udah Bu semua. Masuk Bu semua. Ibu cek semangatnya terlebih dahulu. Ibu juga tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian nih agar selalu rajin belajar. Maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Hari ini kita akan melanjutkan bertadarus membaca Quran surat An-Nasr. Apakah kalian masih ingat pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ayo, masih ingat tidak? Masih Bu, membaca Quran surah At-Tin. Oke, luar biasa. Ibu akan menampilkan sebuah video. Silahkan kalian simak dengan baik. Wattini wazzaitun. Bagaimana perasaan kalian tadi mendengarnya? Fasohah dan tartil Bu. Iya, fasohah dan tartil. Mengapa kita harus membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid kira-kira? Lalu, apakah kalian sudah tahu hukum bacaan nun sukun dan tanwin? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, peserta didik dapat menyajikan karya kreatif terkait hukum bacaan nun sukun dan tanwin melalui poster. Hukum nun sukun dan tanwin itu merupakan ilmu dasar jika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, hukum bacaan nun sukun dan tanwin itu ada 4 macam. Yang pertama adalah idhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga iklab, dan yang keempat adalah ifa hakiki. Idhar halqi itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 6 huruf halqi. Apa itu huruf halqi? Yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ada apa saja? Itu ada hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Coba ulangin, Jamal. Ada berapa huruf idhar dan sebutkan? Ada 6 Bu. Oke, apa saja? Alif, ha, a, ha, goin, kha. Oke, luar biasa, bagus sekali ya. Nah, cara membaca idhar halqi itu harus dibaca jelas atau terang. Contohnya di sini coba perhatikan, Ibu sudah menampilkan satu ayat. Ajrun ghairu mamnun. Nah, lihat yang di warna kuning ini. Di sini ada contoh bacaan idhar halqi yang mana ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Hukum bacaan idgham. Idgham sendiri solihah secara bahasa artinya memasukkan suara huruf nun sukun atau tanwin tadi ke huruf sesudahnya, yaitu huruf idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi 2. Idgham bi gunnah itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf ini, ya nun mim wawu atau biasa disingkat dengan yanmu. Oh, betul sekali. Nah, contoh bacaannya syu'ubaw wa qabailah. Nah, di sini ada fathah tanwin yang berwarna pink. Langsung suaranya masuk kepada huruf wawu. Ibu pengen contohnya. Coba Neng Ama dibacakan. Su'uba wa qabailah. Nah, ini harusnya suara fathah tanwinnya masuk ke huruf wawu. Luar biasa sekali, sudah mau mencoba. Bila itu artinya tanpa, gunnah itu artinya mendengung. Jadi idgham bila gunnah itu berarti idgham yang tidak mendengung. Apabila ada nun sukun atau tanwinnya itu bertemu di antara salah satu 2 huruf ini, yaitu huruf lam dan ro. Contohnya,
Ghafurur Rahim. Hukum bacaan iqlab itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Cara membacanya dengan mengubah suara nun sukun atau tanwin tadi atau suara huruf n-nya menjadi suara huruf mim. Nah, di sini contohnya wallahu basyirum bima ta'malun. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Jika kalian nanti kesusahan, yang penting berarti selain huruf idhar, idgham, dan iqlab. Cara membacanya ifa hakiki itu harus dibaca dengan samar dan mendengung. Nah, ini Ibu contohnya mengambil langsung dari Quran surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana. Halo. Hai. Gimana? Pembelajaran hari ini ada yang belum dipahami? Paham, Ibu. Paham ya? Tadi di awal Ibu sudah menyinggung bahwa kita hari ini akan membuat project. Projectnya yaitu project poster. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Silahkan setelah ini kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian bisa mengerjakan tugasnya di mana saja, sesuka kalian, senyaman kalian. Menemukan apa saja hukum bacaan, nun sukun, dan tanwin dalam Quran surat At-Tin. Setiap kelompok membuat rancangan poster meliputi informasi yang akan dimuat apa saja, yaitu jenis hukum bacaan dan contoh ayatnya. Dan yang kedua, desain visual, baik warna, gambar, dan tata letak. Jadi nanti kalian desain posternya secantik mungkin, sekreatif mungkin. Dan yang ketiga adalah finalisasi dan presentasi. Bagaimana cara menyajikan informasi tersebut secara menarik dalam bentuk poster. Mengenai instruksi tugasnya, apakah kalian masih ada yang ingin ditanyakan? 20 menit untuk menyelesaikan pembuatan proyek poster hukum nun sukun dan tanwinnya. Oke, Ibu akan berkeliling sambil melihat-lihat. Kelompok 1, coba Ibu mau lihat. Oke, bagus sekali. Kelompok kedua, kesulitan. Ini bagus juga ya, tinggal ditambah contoh ayatnya. Alhamdulillah, solih-solihah telah melaksanakan proyeknya secara tepat waktu. Setiap masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil proyeknya di depan dan menjelaskan kepada teman-temannya. Kelompoknya Wildan, Ama, Syamsidar, dan Ening. Ayo, siapa yang mau maju perwakilannya? 4 hukum nun mati dan tanwin. Yang pertama ikhfa. Oke, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Wildan. Alhamdulillah, semua kelompok hari ini sudah mempresentasikan hasil karyanya. Hanya ada sedikit masukan-masukan saja ya. Apakah sudah paham dengan materi hari ini? Paham. Jawabannya B, Bu. Ajrun ghairu mamnun. Oke, contoh bacaan idhar halaki. B, bener nggak ya? Kita cek. Yang C, Bu. Yang C, bener nggak ya? Ya, idgham bigunah yang mana contohnya? Aduh, tadi hitung yang mana ya? Lupa lagi. Coba B bukan Bu, B. Kita coba B ya, idgham bigunah. Oke, benar sekali. Mantap. Alhamdulillah. Berarti kelas 4 hari ini sudah memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwinnya dengan baik. Pemahaman hukum ini penting agar kita dapat membaca Al-Quran dengan tartil, Bu. Sekarang kita refleksi bareng-bareng. Bagaimana solih-solihah pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali. Setelah ini, Ibu akan memberikan kalian tugas tambahan. Silahkan kalian cari hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin pada Quran Surat Ad-Duha. Nanti kita akan bahas bersama pada pertemuan selanjutnya. Selain itu, juga Ibu telah mengirimkan link kuisi sebagai soal tes formatif. Nanti kalian bisa mengerjakannya secara individu. Untuk minggu depan, kita akan belajar masih mengenai mengaji dan mengkaji Quran Surat At-Tin dengan submateri isi pokok atau pesan dari Quran Surat At-Tin. Terima kasih, solih-solihah. Tetap semangat belajar. Jangan lupa diulas kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat.
berjumpa kembali dengan Ibu dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.